Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'da. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan kewajiban puasa yang wajib itu adalah di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu menjadi raja dari segala bulan. Artinya bulan yang paling luar biasa, bulan paling hebat. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kemudian baginda Nabi sebagai manusia terbaik, khairul bashar. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam. Jadilah kemudian umat Islam menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadilah kemudian Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Artinya apa? Kesimpulannya adalah apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yang terbaik. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbanyak, memperdalam bacaan Al-Quran. Jadilah kemudian umat Islam menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tadarrus, menjadi bulan Al-Quran, karena memang kewajiban mereka untuk mensyiarkan Al-Quran ini terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kita melihat fenomena yang luar biasa setiap kali kita memasuki bulan Ramadan. Banyak sekali orang yang mendapatkan keberkahan dengan datangnya bulan ini. Dan keberkahan ini bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, bahkan umat non-Muslim pun mereka merasakan keberkahan Al-Quran ini. Karena dari sisi ekonomi terjadi peningkatan ekonomi, dan kemudian banyak umat non-Muslim yang memasuki bulan Ramadan ini juga turut serta bersedekah dan sebagainya. Nah, ini adalah fenomena yang sangat luar biasa, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Maka jadilah kemudian Ramadan ini dianggap atau disebut sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagaimana kita ketahui,
Ramadan itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat, adalah kasih sayang. Mungkin pada awal-awal memasuki bulan Ramadan, banyak umat Islam yang ketika menjalani ibadah puasa pada hari pertama, kedua, ketiga, itu terasa agak berat. Tetapi memasuki hari-hari selanjutnya, mereka sudah terbiasa, bahkan merasa nyaman. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah. Dan tengah-tengahnya, wa awsatuhu maghfiratun, tengah-tengah bulan Ramadan, artinya 10 hari kedua, itu adalah maghfiratun atau ampunan. Dan yang terakhir, di 10 hari yang ketiga, bulan Ramadan disebut sebagai itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Betapa hebatnya. Istilah ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kita mendapatkan rahmat 10 hari pertama. Kemudian kita mendapatkan maghfirah, ampunan 10 hari yang kedua. Dan yang terakhir, itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka di 10 hari terakhir. Ini adalah satu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah hanya kepada umat Islam dan mereka yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan di mana dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu langit, dan dibelenggunya setan-setan. Artinya setiap kali memasuki bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka lebar-lebar. Tentu ini adalah penghargaan bagi orang yang berpuasa. Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan pun dibelenggu. Ya, artinya dibelenggu, mereka tidak boleh berkeliaran semaunya. Maka kemudian ada anjuran supaya tempat-tempat kemaksiatan itu ditutup. Ya, walaupun terjadi pro dan kontra, tapi yang jelas kita ketahui bahwa memang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Setelah Ramadan habis, maka sebagaimana normal seperti biasanya, pintu neraka dibuka kembali, setan-setan dilepaskan dari belenggunya, maka jadilah kemudian seperti bulan-bulan yang lain. Maka manfaatkan 1 bulan Ramadan ini. Kadang ada orang yang mungkin tidak sempat, ya, atau tidak pernah mau menyempatkan diri. Padahal 1 bulan Ramadan, kemudian setelah itu 11 bulan kemudian kita sudah hidup seperti biasa. Sangat rugi seandainya orang menganggap datang perginya bulan Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan yang datang dan pergi begitu saja, tanpa membawa bekas pada diri kita, tanpa membawa asar pada diri kita. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan. Kita ketahui banyak orang yang kemudian meningkatkan intensitas, kuantitas serta kualitas ibadahnya itu di bulan Ramadan, karena mereka paham dan mereka tahu bahwa di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking murahnya pahala itu, sampai-sampai orang yang tidur ketika sedang berpuasa itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena bernilai ibadah. Tetapi tentu jangan kita manfaatkan ini hanya untuk meraih ibadah dengan tidur saja. Tentu kita harus punya prinsip, kalau tidurnya saja bernilai ibadah, apalagi ibadahnya tentu luar biasa pahalanya. Bahkan 1 hari berpuasa di bulan Ramadan itu sama dengan 10 hari kita berpuasa di
hari-hari selain Ramadan. Itulah kemudian setiap kali selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian disunnahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu artinya sama dengan menjalankan ibadah puasa selama 1 tahun. Dari mana hitungannya? Kalau 1 hari di puasa di bulan Ramadan hitungannya sama dengan 10 hari, berarti kalau 1 bulan hitungannya 30, berarti 300 hari. Maka ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10 menjadi 360 hari. Jadilah kemudian 1 bulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, pahalanya menyamai ibadah puasa selama 1 tahun penuh. Kemudian yang terakhir di antara keutamaan Ramadan adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang oleh Allah disebut sebagai khairun min alfis syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun. Kalau kita hitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Artinya ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita sedang beribadah, apakah itu kita sedang iktikaf, kita sedang bersedekah, atau kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka nilai ibadah kita pada malam Lailatul Qadar itu, dan kalau diterima oleh Allah, artinya ibadah tersebut sama nilainya, bahkan lebih baik dibandingkan 83 tahun yang belum tentu mungkin kita mencapai umur tersebut. Maka kita dianjurkan untuk berburu malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Bahkan ada yang menganjurkan bululah malam Lailatul Qadar itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.